Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Jadi, bahan ajar itu adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya. Jadi, bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Oke, kita lanjut. Jadi tujuannya ini adalah dapat memahami teknik penyusunan dalam pengembangan bahan ajar. Kedua, peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Jadi pokok bahasan kita itu adalah teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang kedua adalah tahap pengembangan dan penyusun buku sebagai bahan ajar. Yang ketiga, lembar evaluasi bahan ajar. Yang keempat, rubrik penilaian, kriteria penilaian. Oke, kita ke teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Jadi sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan bahan ajar secara mendasar, perlu dipahami tentang bahan ajar, yaitu adalah suatu materi atau perkuliahan pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menurut National Center of Competency Based Training, itu pada tahun 2007, adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, ya, sama. Jadi yang ketiga, untuk jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya. Mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Dan terakhir, yaitu namun dari keempat jenis bahan tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Fungsi bahan ajar. Jadi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu menurut Prastowo dalam Lestari dalam bukunya pada tahun 2011 halaman 26 sampai halaman 25 sampai 26, yaitu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendalian pembelajaran, dan sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, proses sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Yang ketiga, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Yang ketiga, fungsi bahan ajar dalam pembentukan kelompok. Antara lain, fungsi sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok. Yang terakhir, sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, jadi sebagai bahan integrasi yaitu dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Oke, next. Jenis-jenis bahan ajar yaitu pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenis itu dilakukan dengan berbagai cara, yaitu oleh masing-masing ahli. Yang pertama itu dari Heinig dan kawan-kawan pada tahun 1996, itu mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerja. Yang pertama itu kalau bahan ajar yang tidak diproduksikan sebagai foto, diagram, display, model. Yang kedua, bahan ajar yang diproduksikan seperti slide, film strip, overhead, transparent, proyeksi komputer.
Yang ketiga, bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Yang keempat, bahan ajar video seperti video dan film. Yang terakhir, bahan ajar media komputer, misalnya komputer MediaTek Instructure. Oke. Ya, kalau menurut Ellington dan Rees pada tahun 1997 itu dia mengelompokkan 7 jenis bahan ajar. Yang pertama bahan ajar cetak, yang kedua bahan ajar display, yang ketiga bahan ajar display diam yang diproyeksikan, yang keempat bahan ajar audio, yang kelima bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, yang kelima bahan ajar video, yang terakhir bahan ajar komputer. Ya, jadi ini ada beberapa macam bahan ajar. Nah, yang ketiga ini menurut Rotary 1994, jenis bahan ajarnya dia bagi dalam 4 kelompok. Yang pertama itu bahan ajar berbasis cetak, ya, termasuk buku, pamflet, panduan belajar. Yang kedua bahan ajar berdasarkan teknologi, seperti siaran radio, slide, audio kaset, film, video. Ya. Dan yang ketiga bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek seperti kit sains, gambar observasi, gambar wawancara, dan lain. Yang terakhir itu bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi, terutama interaksi manusia. Ya, berdasarkan sebagai sudut pandang beberapa ahli, tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu jenis ajar bahan cetak, buku, modul, handout, dan lembar kerja. Jadi modul ya dapat diartikan yaitu menggunakan bahasa lebih sederhana dan dapat diartikan sebagai bahan ajar dalam bentuk cetak. Sedangkan buku itu adalah buku pegangan secara mandiri oleh peserta didik sebagai buku pegangan proses belajar. Sedangkan bahan ajar mencetak yaitu bahan ajar yang dikembangkan dari bahan sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparencies atau OHT. Buku, ya seperti yang saya jelaskan tadi, adalah buku sebagai bahan ajar yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Ya, buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan isi buku, dan daftar pustaka. Buku sangat membantu guru atau dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran mata kuliah masing-masing. Di sini ada handout, seperti yang dijelaskan tadi, adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Yang kedua adalah modul, ya, bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Yang ketiga, lembar kerja atau LKS, yaitu materi ajar yang dikemas sedemikian rupa secara tertutup dan terarah. Nah, ini teknik penyusunan bahan ajar cetak. Ya, beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak antara lain judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti seleksi pembelajaran. Menyusun bahan ajar cetak setidaknya ada hal yang perlu dipahami. Yaitu yang pertama, susunan tampilan bahan ajar jelas dan menarik. Ya. Pada aspek susunannya, bahan ajar cetak sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah. Yang kedua, bahasanya yang mudah. Jadi bahasanya harus mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Yang keempat, adanya stimulan. Jadi menarik untuk dilihat. Yang kelima, nyaman untuk dibaca. Dan sajiannya terstruktur. Dan materinya harus instruksional. Ya. Yaitu menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja.
pengembangan bahan ajar. Ya, jadi perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami, yaitu yang pertama karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajaran. Yang kedua harus interaksi dalam pembelajaran. Jadi dosen atau tenaga pendidik harus berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga pengolahan kelas. Yang keempat pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang digunakan. Tujuan pengembangan bahan ajar itu yang pertama menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Yang terakhir yaitu yang keempat memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, ini yang pertama harus relevansi, ya, itu kesesuaian. Jadi bahan ajar harus relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian pembelajaran. Yang kedua harus konsistensi atau keajigan, ya, keajigan antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa. Ya, ini misalnya capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa 4 macam, nah, juga harus meliputi 4 macam juga. Yang terakhir adalah adekuasi, ya, atau kecukupan. Cukup memadai dalam membantu mahasiswa. Yang kedua, bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Langkah pemilihan, ya. Yang pertama itu harus mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi. Yang terakhir, itu memilih sumber bahan ajar. Cakupan isi bahan ajar. Yang pertama itu harus ada pengetahuan, ya, harus ada faktanya, konsepnya, prinsipnya juga, dan prosedurnya. Yang kedua itu ada keterampilan, yaitu kemampuan mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahan, dan terakhir menggunakan peralatan dan teknik kerja. Nah, yang terakhir itu adalah harus punya nilai atau sikap, yaitu nilai kebangsaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong menolong, semangat dalam bekerja, mau menerima pendapat orang lain. Ruang lingkup, ya. Yang pertama itu ada keluasan atau wide. Nah, itu menggambarkan berapa banyak materi isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Seberapa detail konsep yang harus dipelajari dikuasai oleh mahasiswa. Itu adalah kedalaman. Ya, jadi seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Urutan bahan ajar atau sequence, ya, pendekatan prosedural. Yang kedua itulah pendekatan hierarkis. Prosedural yaitu menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Yang kedua itu pendekatan hierarkis adalah urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit. Cara penyajian, ya, jadi urutannya harus teratur, ya, dan penahapan penyajiannya harus sederhana ke kompleks, mudah ke sukar ke sulit, saling perkuat bahan kajian, yang tepat minat dan perhatian maha peserta didik. Yang kelima menantang dan merangsang maha peserta didik untuk mempelajari. Yang keenam pengorganisasian dan sistematika penulisan memperhatikan aspek kemampuan maha peserta didik. Secara sistematis,
Kerangka dan langkah menulis buku ajar itu yang pertama harus sesuai menyusun RPS dulu, ya, rencana pembelajaran semester. Yang kedua itu menyusun outline, ya, pada pendahuluan, bagian isi, bagian akhir, ya, dan juga perlengkapan buku ajar. Nah, rancangan ini terkait dengan rancangan pembelajaran dan luaran. Jadi yang pertama itu ada profil, capaian pembelajaran, mata kuliah, rangkaian mata kuliah, nah, menuju ke rancangan pembelajaran semester. Pembelajarannya itu ya saling keterkaitan antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Nah, luarannya kita memiliki lulusan ya kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, jadi inilah paradigma kurikulum sebuah program, ya, evaluasi program pembelajaran. Penilaian terhadap bahan ajar ya juga dapat memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sesuai konteksnya. Jadi desain pembelajaran, dari analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Ya, jadi harus diidentifikasi, dianalisis, ya, membuat analisis pembelajaran, yang keempat merumuskan, yang kelima mengembangkan, yang keenam membentuk metode, yang ketujuh mengembangkan menyusun materi, yang kedelapan itu melakukan perbaikan, yang kesembilan mengembangkan menyusun evaluasi, yang 10 merancang menyusun evaluasi sumatif. Nah, jadi beberapa aspek penting yang dilihat dari bahan ajar adalah materi. Ya. Yang kedua, penyajian materi. Yang ketiga, keterbacaan. Yang keempat, teks, wacana, dan gambar. Dan kelima, kebahasaan. Nah, materi atau isi yaitu bahan pelajaran yang disajikan di dalam buku ajar dengan subaspek, ya, kesesuaian materi dengan silabus. Ya. Yang kedua, seleksi dan organisasi materi sesuai dengan pemahaman pembelajaran. Ya. Nah, jadi kesesuaian materi kita itu harus sesuai dengan silabus. Dan juga seleksi dan organisasi materi sesuai dengan pemahaman pembelajaran. Yang kedua, penyajiannya. Ya. Penyajian itu dapat dijabarkan memiliki aspek. Nah, itu yang pertama tujuan, ya, indikator penyajian pembelajaran dinyatakan secara jelas. Yang kedua, penyajian bahan ajar secara terintegrasi. Yang ketiga, penyajian bahan ajar mendorong pembelajaran secara aktif dan kreatif. Keterbacaan yaitu tingkat kemudahan bahasa, yaitu dikelompokkan ya, terdiri dari kata yang harus memuat kosakata konkret. Yang kedua, kalimatnya harus sederhana lebih banyak. Paragrafnya ya memuat paragraf deduktif lebih banyak. Yang terakhir, teks wacananya memuat wacana deskripsi lebih banyak. Teks wacana gambar ilustrasi. Jadi isi teks wacana yaitu tidak mengarah kepada agama, ya, keyakinan tertentu, ya, atau tidak berbau rasis. Isi teks wacana tidak mengubah kepada latar belakang suku tertentu. Yang ketiga, isi teks wacana tidak mengarah kepada strata sosial. Yang keempat, isi teks wacana tidak mengarah kepada gender. Yang kelima, kebahasaan. Nah, jadi penyajian bahasa ya harus menjadi ukuran kualitas bahan ajar. Ya, jadi terdiri teks menggunakan tata bahasa yang tepat, instruksi jelas dan mudah dipahami. Ya, yang ketiga, instruksi menggunakan struktur yang tepat. Yang keempat, latihan yang dikembangkan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar secara tata bahasa. Nah, teori penilaian dalam pengembangan majalah ajar. Nah, menurut Dick dan Kerry, yaitu yang pertama memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian materi yang diberikan. Yang ketiga, mengikuti suatu urutan yang benar.
Nah, yang keempat, bersihkan informasi yang dibutuhkan. Nah, yang kelima, adanya latihan praktek. Yang keenam, dapat memberi umpan balik. Dan yang terakhir, tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan. Nah, validasi kelakaian bahan ajar yang dikembangkan. Nah, itu dilakukan dengan cara uji coba keterbacaan, penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran. Yang terakhir, yaitu uji terhadap capaian skor hasil belajar. Nah, terakhir, tes penutup yaitu pengembangan buku ajar atau daras sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Jadi, dan juga evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya, terima kasih. Saya kira cukup sekian materi saya kali ini. Terima kasih. Selamat saya ucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.